Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Pak Damar MPD selaku dosen mata kuliah IPA di perkuliahan Prodi PGMI. Saya dari kelompok 7 Muhammad Hoirul Anas akan mempresentasikan materi mengenai sistem kardiovaskuler. Pokok pembahasan yaitu mengenai pengertian sistem kardiovaskuler, hubungan antara sistem respirasi dan kardiovaskuler, komponen sistem kardiovaskuler, mekanisme proses peredaran darah, penyakit yang mengganggu sistem peredaran darah, dan yang terakhir yaitu apa perbedaan dari peredaran darah sistolik dan diastolik. Yang pertama yaitu pengertian sistem kardiovaskuler. Kardiovaskuler terdiri dari dua suku kata yaitu kardiak dan vaskuler. Kardiak yang berarti jantung dan vaskuler yang berarti pembuluh darah. Sistem kardiovaskuler adalah kumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi transportasi dalam tubuh manusia. Sistem ini yang bertanggung jawab untuk mentransportasikan darah yang mengandung nutrisi, bahan sisa metabolisme, hormon, zat kekebalan tubuh, dan zat lain ke seluruh tubuh, sehingga tiap bagian tubuh akan mendapatkan nutrisi dan dapat membuang sisa metabolismenya ke dalam darah. Sistem kardiovaskuler memiliki fungsi utama untuk mentransportasikan darah dan zat-zat yang dikandungnya ke seluruh tubuh. Hubungan sistem respirasi dan kardiovaskuler. Yang pertama yaitu jantung. Jantung adalah tempat sirkulasi dan kerjasama antara sistem pernapasan dan sistem kardiovaskuler dimulai. Yang kedua yaitu paru-paru. Paru-paru adalah tempat di mana karbon dioksida dan oksigen dipertukarkan. Yang ketiga vertikal kiri. Vertikal kiri jantung adalah tempat sistem kardiovaskuler dan pernapasan berkumpul karena disinilah darah beroksigen dikirim dari paru-paru ke dalam darah. Yang keempat arteri. Arteri adalah sumber utama yang mengantarkan darah beroksigen ke tubuh dan mereka bergantung pada paru-paru untuk oksigen. Jadi sistem peredaran darah dan sistem pernapasan bekerja sama untuk memastikan jaringan organ menerima cukup oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk fungsi seluler. Udara yang dihirup masuk dan ditahan di paru-paru dipindahkan ke darah. Darah disirkulasikan oleh jantung yang memompa darah beroksigen dari paru-paru ke tubuh. Selain itu, kedua sistem tubuh bekerja sama untuk menghilangkan karbon dioksida yang merupakan produk limbah metabolik. Selanjutnya komponen sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler merupakan sistem tertutup, artinya darah yang ditransportasikan akan berada di dalam jantung dan pembuluh darah, tidak dialirkan keluar pembuluh darah. Sistem ini bertanggung jawab untuk mentransportasikan darah dan zat yang dikandungnya ke seluruh bagian tubuh manusia. Komponen-komponen dalam sistem kardiovaskuler yaitu 1. Jantung, 2. Pembuluh darah atau arteri, vena, kapiler. Yang ketiga yaitu darah. 3 komponen ini mengatur jalannya pengangkutan dan penerimaan kembali darah ke dan dari seluruh tubuh. Materi selanjutnya yaitu jantung. Jantung merupakan organ berongga dan berotot yang memompa darah melalui sirkulasi pulmonal dan sistemik. Jantung terbagi dalam 4 ruangan, yaitu atrium kanan dan kiri, serta ventrikel kanan dan kiri. Mempunyai sekat jantung yang disebut septum interventricolorum yang memisahkan jantung bagian kiri dan kanan. Mempunyai selaput pembungkus disebut perikardium. Jantung mempunyai berat sekitar 300 gram
memompakan darah sebanyak lebih dari 6.000 liter ke seluruh tubuh setiap hari serta berdenyut lebih dari 40 juta kali per tahun. Ruang jantung. Dua ruang atas jantung disebut dengan atrium atau serambi jantung. Serambi kiri menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru, sedangkan serambi kanan menerima darah dengan kandungan oksigen rendah dari seluruh tubuh. Sementara itu, dua ruang di bagian bawah jantung disebut dengan ventricle atau bilik jantung. Bilik kiri menerima darah dari serambi kiri dan akan memompa darah ke pembuluh darah utama tubuh atau aorta. Sedangkan bilik kanan menerima darah dari serambi kanan dan memompa darah ke paru-paru. Atrium atau serambi. Atrium adalah ruang atas atau kompartemen jantung kita dan ada dua atrium dari setiap jantung, yaitu atrium kanan dan atrium kiri. Atrium kanan mengumpulkan darah terdioksigenasi dari vena dan mentransfer ke ventrikel kanan. Kemudian ventrikel atau bilik. Ventrikel adalah ruang jantung di bagian bawah dan lebih besar. Pada jantung kita terdapat dua ventrikel, yaitu ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Fungsi ventrikel kanan adalah membersihkan atau mengisi darah dengan oksigen dengan melewatkan melalui paru-paru, dan fungsi ventrikel kiri adalah untuk memasok darah beroksigen ini ke seluruh bagian tubuh dengan cara arteri. Ventrikel memiliki dinding tebal dan bagian jantung yang sangat berotot. Selanjutnya yaitu katup jantung. Jantung memiliki 4 katup yang berfungsi mengatur aliran darah pada saat organ tersebut memompa darah. Katup juga berfungsi sebagai pembatas ruang jantung. Di antaranya adalah 1. Katup trikuspid menjadi batas antara atrium atau serambi kanan dan ventrikel atau bilik kanan jantung. Yang kedua, katup mitral. Katup yang menjadi batas antara atrium kiri dan ventrikel kiri jantung. Yang ketiga, katup pulmonal, yaitu di antara bilik kanan dan arteri pulmonalis. Yang keempat atau yang terakhir yaitu katup aorta, terletak antara bilik kiri dan aorta. Selanjutnya pembuluh darah. Fungsi pembuluh darah sendiri yaitu sebagai alat transport darah menuju organ-organ seperti paru-paru untuk terjadi pertukaran karbon dioksida dengan oksigen melalui kapiler. Ada berikut ini tipe-tipe pembuluh darah. Yang pertama yaitu arteri. Arteri berfungsi membawa darah dari jantung dan mendistribusikannya ke bagian tubuh lain. Pembuluh arteri berdinding tebal, berotot, dan elastis. Berdasarkan besar dan struktur dindingnya, terdapat 3 jenis arteri, yaitu arteri elastik, muskularis, dan arteriol. Yang kedua yaitu vena. Vena merupakan pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung. Vena berdinding lebih tipis dan mudah teregang, memungkinkannya mengembang dan membawa darah berjumlah besar. Yang ketiga yaitu kapiler. Terdiri dari jaringan anastomosis yang disebut selimut kapiler, tersebar di seluruh tubuh dan bersentuhan langsung dengan sel jaringan. Selanjutnya darah. Komponen utama sistem peredaran darah manusia selanjutnya adalah darah. Tubuh manusia rata-rata mengandung sekitar 4-5 liter darah. Darah sendiri berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan berbagai zat lainnya dari dan ke seluruh tubuh. Tanpa darah, oksigen dan sari makanan atau nutrisi akan sulit mencapai seluruh bagian tubuh. Darah terdiri atas beberapa komponen, yaitu yang pertama plasma darah, yang kedua sel darah merah atau eritrosit, yang ketiga sel darah putih atau leukosit, dan yang keempat yaitu keping darah atau trombosit. Mekanisme proses peredaran darah. Secara umum, sistem peredaran darah manusia terbagi atas 2, yaitu yang pertama sirkulasi pulmonal atau sistem peredaran darah kecil. Sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya.
Peredaran darah manusia dalam siklus ini berlangsung pada darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar. Secara sederhana, sistem peredaran darah kecil pulmonal adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru kemudian ke jantung lagi. Yang kedua yaitu sirkulasi sistematik tubuh atau sistem peredaran darah besar. Sistem ini membawa darah beroksigen dari ventrikel kiri melalui aorta ke semua jaringan tubuh, di mana ia melepas oksigen dan zat-zat gizi melalui dinding kapiler. Dan karbon dioksida serta buangan lain berpindah dari jantung ke aliran darah, lalu darah tak beroksigen itu kembali ke atrium kanan jantung. Secara sederhananya, peredaran darah besar bisa digambarkan sebagai aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh kemudian kembali ke jantung lagi. Ini gambar sistem sirkulasi pulmonalis dan sistematik. Selanjutnya yaitu penyakit dalam sistem peredaran darah manusia. Inilah beberapa penyakit paling umum yang dapat mengganggu sistem peredaran darah pada manusia, yaitu yang pertama hipertensi, yang menyebabkan jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah. Yang kedua aneurisma aorta, yaitu penggelembungan di dinding aorta. Yang ketiga aterosklerosis, yaitu penyempitan atau pergeseran pembuluh darah karena adanya penumpukan lemak, kolesterol, dan zat sisa lainnya di dinding pembuluh darah arteri. Yang keempat penyakit jantung. Yang kelima varises, yang disebabkan oleh darah yang seharusnya dialirkan ke jantung malah kembali ke kaki. Materi yang terakhir yaitu perbedaan tekanan darah sistolik dan diastolik. Tekanan darah dinyatakan dalam mmHg dan terdiri dari tekanan darah atas atau sistolik dan tekanan darah bawah atau diastolik. Rata-rata tekanan darah normal pada orang dewasa berada pada angka 120 sistolik dan 80 diastolik. Sementara itu tekanan darah yang berada pada angka 140/90 atau lebih dianggap hipertensi, sedangkan di bawah 90/60 menandakan hipotensi. Berikut ini tabel perbedaan tekanan darah sistolik dan diastolik. Itulah materi mengenai sistem kardiovaskuler dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.